Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar saham untuk para pemula ya. Kali ini kita akan belajar tentang konsep utama dari support dan resistance. Pada video sebelumnya, Anda sudah pelajari bagaimana cara menentukan atau membaca sebuah tren ya. Kemarin saya sudah ajarkan bahwa yang namanya tren ada 3 ya. Ada uptrend, ada sideways trend, dan ada downtrend. Suatu tren dikatakan sebuah uptrend jikalau pergerakannya membentuk minimal ya, ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin meninggi. Ini contoh, puncak 1, puncak 2, lembah 1 dan lembah 2. Kalau kita tarik garis lurus, dia naik ya. Maka ketika Anda menemukan pola seperti ini, struktur harga seperti ini, sebuah harga saham dikatakan sedang uptrend. Ketika Anda menemukan sebuah pola harga, misal begini, ya, terlihat bahwa ada 2 puncak yang semakin menurun ya. Di sini ada puncak 1, puncak 2, lembah 1 dan lembah 2. 2 puncak dan 2 lembah yang semakin menurun. Maka bisa kita katakan harga sedang mengalami downtrend. Apabila kedua syarat uptrend dan downtrend itu tidak terpenuhi dan Anda melihat bahwa pergerakan harga cenderung tidak beraturan ya. Kalau Anda tarik lurus, dia seolah-olah terpantul antara atap dan lantai, maka ini dikatakan sebagai sideways trend. Oke. Nah, sekarang di video yang singkat ini ya, nanti akan saya potong sekitar 7 sampai 10 menit ya. Ada beberapa part supaya Anda tidak kesulitan dan tidak kewalahan melihat video yang panjang. Nah, sekarang kita akan belajar konsep utama support dan resistance. Teman-teman sekalian, di luar sana mungkin ada perbincangan ya. Teman-teman pernah berbincang dengan orang awam ataupun diskusi-diskusi di warung kopi yang mengatakan bahwa harga saham itu pergerakannya tidak diketahui. Oke. Banyak yang bilang gini ya, kalau menganalisis, wah ini kita nggak tahu ini pergerakan harga sahamnya nanti ke depan bagaimana gitu ya kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ya seputar apakah kita bisa memprediksi pergerakan harga saham ke depan, apakah harga saham itu bisa diprediksi di kemudian hari ya. Misal belinya juga di mana, jualnya juga di mana. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian ya, maka penting Anda untuk mempelajari yang namanya support dan resistance. Oke. Untuk mudah memahaminya, izinkan saya untuk bercerita sedikit ya tentang sebuah analogi yang membantu Anda untuk memahami bagaimana sebenarnya support dan resistance itu. Nah, saya punya teman di sini ya, seorang anak kecil. Dia bermain bola, tapi main bolanya di dalam rumah. Di sini ada atapnya, plafon ya. Di sini ada plafon. Dan di sini ada lantai. Oke. Seorang anak kecil ini dia bermain bola. Dia lemparlah bolanya. Lempar ke atas. Tertahan di plafon. Kemudian bolanya turun ya, terpantul-pantul sebentar, lalu kemudian diam. Begini ya skemanya kalau main bola di dalam rumah ya. Bolanya dilempar, tertahan di plafon, turun ke lantai, terpantul-pantul sebentar sampai akhirnya diam ya. Teman-teman sekalian, pergerakan harga saham sebenarnya juga mirip seperti bola yang dimainkan oleh si anak kecil ini tadi. Harga saham sebenarnya bergerak di antara plafon dan lantai. Hanya saja di dalam pasar modal kita menyebut yang namanya plafon dan lantai ini berbeda sedikit ya.
Kalau plafon disebut sebagai resistance, sedangkan lantai ini disebut sebagai support. Nah, jadi pergerakan harga saham itu bergerak di antara support dan resistance. Begitu selalu, ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, harga saham itu nggak bisa diprediksi, bro. Ya, tidak sepenuhnya benar, tidak juga sepenuhnya salah. Tetapi yang perlu Anda tahu adalah sebuah saham itu bergerak di antara support dan resistance. Oke. Anda mungkin bertanya-tanya ya, memang kenapa sih kok kita di pasar modal saham itu hal pertamanya menentukan puncak dan lembah? Kenapa harus demikian? Oke. Sekarang saya akan jelaskan kenapa kemarin saya ajarkan Anda untuk menggambar puncak dan lembah ketika membaca uptrend ya. Kenapa harus menentukan puncak dan lembah ketika membaca tren? Oke. Sekarang gini. Kita kan tahu ya, kalau uptrend ada dua puncak dan dua lembah ya. Minimal ada dua puncak dan dua lembah yang semakin meninggi. Ini puncak 1, puncak 2, lembah 1 dan lembah 2. Ya, kalau kita tarik garis lurus, dia naik. Benar ya? Nah, teman-teman sekalian, saya akan gambarkan dulu dengan rapi. Kalau harga bergerak ke atas dan kemudian tertahan ya, kemudian bergerak lagi ke atas, kemudian tertahan, kemudian bergerak lagi ya. Nah, titik puncak yang Anda gambar itu sebenarnya adalah resistance. Ingat tadi, seperti sebuah bola, pergerakan harga saham itu bergerak di antara plafon dan lantai. Kalau di pasar modal, kita sebut plafon sebagai resistance dan lantai sebagai support. Jadi kalau harga saham ini bergerak ke atas, kemudian dia tertahan di atas ya, ini kita sebut sebagai resistance. Puncak ini adalah resistance-nya. Kalau dia turun di bagian lembah sini ya, kemudian tertahan, inilah supportnya. Kalau dia naik lagi, dia tertahan di puncak, inilah resistance-nya. Kalau dia turun, tertahan lagi di sini, inilah supportnya. Demikianlah alasan kenapa pada awal-awal pembelajaran di materi manapun Anda pasti diajarkan mengenalkan tren terlebih dahulu, serta syarat-syarat sebuah tren itu dikatakan uptrend, sideways, maupun downtrend. Selanjutnya kesuksesan dari membaca tren itu tadi, ya, Anda bisa menentukan di mana resistance dan support. Resistance dan support. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsi dari mempelajari support dan resistance? Jadi ada beberapa fungsinya teman-teman sekalian. Fungsi mempelajari support dan resistance. Oke. Fungsinya Oke, yang pertama, Anda bisa memperkirakan kemana harga bergerak. Oke. Yang kedua, nanti pada pelajaran yang lebih expert lagi ya, pelajaran lebih dalam, Anda bisa menentukan kapan beli dan kapan jual setelah Anda menentukan yang mana support dan mana yang resistance. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, sebagai acuan analisis utama. Nah, yang nomor 3 ini Anda mungkin sering temui ketika seorang analis ya, baik di CNBC, di Metro TV, ataupun di Stockbit ya, Anda sering lihat bahwa mereka sering keluar statement begini ya, dalam tulisan atau berita yang dibicarakan, wah saham perusahaan A misalkan
Kalau mau beli itu daerah support di harga kisaran sekian-sekian. Kalau mau jual nanti take profit di harga sekian-sekian-sekian. Nah, support dan resistance ini dari ujung awal ya sampai akhir nanti Anda akan selalu gunakan ya. Tidak ada sebuah analisis ya, mau apapun itu strateginya lepas dari konsep yang namanya support dan resistance. Ketika Anda gagal di sini ya, maka gagallah semua analisis Anda nantinya, mau pakai strategi apapun itu. Oke, di video kali ini saya hanya akan membahas konsep sebuah support dan resistance. Nah, selanjutnya ada sebuah kaidah di dalam support dan resistance ya. Ini sebagai pengantar untuk video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Support bisa berganti peran menjadi resistance. Oke. Resistance bisa berganti peran menjadi support. Wah, apa sih maksudnya? Nah, nanti kita akan bahas perihal ini ya pada video selanjutnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan update videonya. Dan saya himbau juga kepada teman-teman yang mungkin baru bergabung, baru melihat video saya. Bagi Anda yang ingin belajar saham dari ujung ke ujung ya, dari awal sampai akhir secara lengkap, Anda bisa kunjungi akun Stockbit saya dengan username Faisal Wibawa. Di sana ada materi tertulisnya dari bab akhir ya, dari bab awal sampai bab akhir. Nah, cuman untuk tutorial videonya saya khususkan di YouTube karena tidak semua orang bisa paham dengan membaca saja. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video part 2-nya. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Saya tunggu di Stockbit ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan DM via Stockbit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.